Hai Mas, Hai, ada yang mau aku bicarain ke kamu? tentang apa? Ya soal Hana dong, calon istri kamu. Kenapa dia? Jadi tadi Hana tuh datang ke sini Mas untuk nemuin Papa. Dia itu minta ke Papa untuk mengundur pernikahannya sama kamu. Kenapa Hana harus menemui Papa segala sih? Lalu Papa bilang apa? Ya kalau Papa sih setuju-setuju aja. Berarti Hana sengaja bicara empat mata dengan Papa. Membujuk Papa agar memundurkan waktu pernikahan. Oke. Nah sekarang, apa hubungannya sama kamu kalau misalnya cara pernikahan aku dengan Hana diundur? Ya kalau aku sih nggak masalah Mas, mau pernikahan kamu dipercepat atau diundur. Yang aku mau kasih tahu kamu itu adalah alasannya. Alasan kenapa si Hana itu tuh ngotot banget. Pengen jadwal pernikahan itu tuh diundur. Kenapa itu? Ya kalau menurut aku tuh si Hana itu kayaknya cuma pengen ngulur waktu doang Mas. Karena si Sharma itu belum bisa nerima kamu. Bahkan sampai si Sharma itu mogok makan kalau sampai ibunya itu nikah sama kamu. Jadi semua ini karena anak itu. Ya iyalah Mas, udah jelas kan. Kalau si Hana itu sebenarnya cuma manfaatin kamu doang. Dia itu nggak benar-benar cinta Mas sama kamu. Apalagi Hana itu lebih memilih anaknya dibandingkan kamu. Udahlah Mas, kamu tuh nggak bakal Mas yang namanya diprioritasin sama si Hana. Apalagi nanti kalau kamu udah nikah. Udah. Kamu tuh kenapa sih Mas? Ya udah. Gak apa-apa. Kamu udah ngomong semuanya. Sekarang Mas butuh waktu sendiri. Mas nggak mau ngeliat muka kamu. Udah kamu sana pergi. Loh, kok kamu jadi marah-marah sama aku Mas? Aku itu kan cuma ngasih tahu doang Mas. Apa yang aku tahu tentang Hana. Lagian kan kamu yang nyuruh supaya aku cari tahu tentang Hana. Sekarang ya udah kalau kamu nggak percaya. Permisi. Ini semua karena Sharma. Hana sampai datang ke sini. Berani ngomong langsung sama Papa. Aku harus telepon Hana. Ya. Masalah sepenting ini aku nggak bisa bicarakan di telepon. Aku harus temui dia langsung. Alhamdulillah udah mau sampai ke tempat ayah. Itu ayah. Itu ayah mau kemana? Barang mana aja Bu yang mau diangkut duluan? Yang berat-berat aja ya Pak. Emangnya kuat berdua aja? Kuat dong. Coba bisa Bu, kuat. Ya udah kalau gitu langsung kita angkutin aja ya. Ya. Mari Pak. Lurus. Hati-hati Pak. Iya Ibu. Ya, Mas. Kasihan ayah. Kerja sampai kecapean. Harusnya ayah kan istirahat dulu. Semangat ya. Alhamdulillah.
Selesai juga bang. Bisa juga ya, lumayan capek. Ya, namanya juga kerja bang. Harus dibawa semangat biar nggak terasa capeknya. Oh iya Pak, saya mau kasih bayarannya. Udah aja, gue tunggu di sini ya. Oke bang, siap. Mari Pak. Ya. Allahu Akbar. Ayah, Adek? Adek? Sini. Kok Adek ada di sini? tadi Ari ke tempat ayah kerja, tapi ayah malah ke sini. Astagfirullah, maaf ya sayang ya. Ayah nggak tahu kalau Adek hari ini ke pabrik. Gini loh sayang, makanya ayah di sini. Tadi ada teman ayah yang nawarin pekerjaan buat ayah. Tuh, buat angkat-angkat barang. Kan lumayan deh, dapat uang tambahan. Ayah, Hmm? Ade sedih ya. Tadi pagi Ade nyariin ayah mau sarapan bareng, tapi ayah gak ada. Ya Allah, maaf ya sayang ya. Maaf banget. Tadi pagi ayah ada kerjaan jadi pesulap. Jadi ayah buru-buru berangkatnya pagi-pagi sebelum Ade bangun tidur. Maafin ayah ya. Ade sedih tahu ya, bangun tidur gak ada ayah. Ya Allah. Iya sayang. Ayah minta maaf sekali lagi ya. Ayah ngerti kok, sekarang Ade pasti kesepian. Karena belakangan ini Ade susah ketemu sama Kak Syarma. Terus juga sekarang malah Ade susah ketemu sama ayah. Karena waktu ayah padat banget, banyak pekerjaan ayah. Maaf ya. Kenapa ayah kerjanya berat banget? Kenapa ayah nggak ngerjain satu kerjaan aja ya? Kayak sebelumnya, kita bisa sarapan bareng. Ayah bisa makan siang sama adek. Karena ayah harus cari uang yang banyak sayang. Harus kumpulin uang yang banyak buat lunasin utang-utang ayah. Emang utangnya berapa ya? Utangnya banyak banget pokoknya. Ratusan juta rupiah. Banyak banget ya. Apa-apa sayang, ada yang usah khawatir. Doain aja ayah selalu sehat ya. Ayah yakin kok ayah bisa melunasi semua utang-utang itu. Dan ayah yakin karena Allah sudah berjanji akan memudahkan semua urusan hamba-hambanya yang ingin berusaha melunasi utang-utangnya. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak buat ayahnya Manda. Amin. Biar ayahnya Manda bisa lunasin utang-utangnya. Kabulkanlah doa Manda ya Allah. Amin. Makasih ya sayang atas doa-doanya. Dicium dulu dong. Tuh, itu termasuk doa buat ayah. Sekarang ayah harus makan. Oke. Ade udah makan belum? Ade udah makan ya? Bener Ade udah makan. Iya ya, Ade udah makan kok. Gimana ya? Sebenarnya Ade belum makan. Ade juga lapar. Tadi jatah makan Ade udah Ade kasihin ke orang yang kelaparan. Kalau Ade bilang belum makan, nanti ayah malah nggak makan. Nanti ayah malah ngalah sama Ade. Dek, ayah suapin ya. Kok saya Ade udah kenyang banget kok. Bener. Benar ya? Ya udah, ayah makan ya. Biar ayah sehat. Iya ya. Kayaknya masih ada cukup waktu buat aku makan bareng sama Manda. Yaudah dek, yuk kita makan di sana yuk. Ayah. Oke, untuk produk yang best seller, jangan lupa di repeat order ke supplier ya. Nah. Mas.
Kita harus bicara. Pasti masalah pernikahan itu. Oke, kita ngobrol sana ya. Biar Maya dengar sama yang lain. Kamu mau ngobrol apa? Sharma tuh gak mau ya kalau kamu nikah sama aku. Dari mana Mas Aris tahu soal ini? Kenapa dia? Jadi benar itu alasannya? Kamu menunda pernikahan kita karena dia, ya kan? Gini Mas, Sharma itu kan masih kecil ya. Jadi dia butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Apalagi dia harus bisa menerima satu sosok laki-laki sebagai pengganti ayahnya. Itu butuh waktu dong Mas. Aku mohon kamu maklumin itu. Apa kamu tidak bicara sama dia? Kamu kan bisa bujuk dia. Aku udah berusaha untuk bujuk Sharma. Udah kok. Sharma suka apa? Kamu bilang sama aku. Aku akan berikan apapun yang dia mau. Dia mau apa, aku akan kasih. Yang terpenting dia bisa menerima aku dan bisa menerima pernikahan kita. Bilang. Mungkin kalau anak kecil lain bisa ya Mas. Tapi nggak berlaku untuk Sharma. Aku paham betul anak aku seperti apa. Dia wataknya cukup keras. Dan dia agak susah diajak kompromi. Ya. Ya. Persis seperti ibunya ya. Kamu tuh kurang mendidik dia dengan benar, tau gak? Karena kalau kamu mendidik dia dengan benar, kejadian ini tidak akan terjadi sebenarnya. Seharusnya dia bisa menerima aku. Bisa menerima kalau kita akan menikah karena aku sayang sama kamu. Dan aku juga akan menjadi sosok ayah tiri buat dia. Ya walaupun aku bukan ayah kandungnya, tapi aku menjadi ayah pengganti buat dia. Seharusnya dia bisa menerima aku. Tapi kenapa dia tidak bisa menerima aku? Dan kamu juga kurang berusaha untuk mendekatkan dia dekat dengan aku. Kalau aku bilang seperti itu. Oke. Ya, itu kesalahan aku sih. Aku belum bisa mendekatkan Sharma sama kamu. Ya, tapi kan sebenarnya dari diri kamu juga nggak ada usaha untuk ngedeketin diri sama Sharma kan, Mas? Oh ya? Aku kurang apa lagi? Aku menerima dia dari awal, tapi dia selalu bersikap dingin. Dari kemarin, aku mengajak kamu dan Sharma, kita jalan bertiga menghabiskan waktu bersama. Tapi dia selalu nolak. Dia bilang ada PR lah, mau pulang ke rumah aja. Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bermaksud untuk mojokin kamu. Ya ini sih cuman pendapat aku aja. Udah. Ya, mungkin yang kamu bilang itu benar. Ya salah aku. Biar aku yang berusaha. Mungkin aku yang salah. Oke. Aku mungkin yang kurang usaha agar dia menerima aku. Jadi sekarang aku akan berusaha untuk mendekatkan
diri aku ke dia, ya. Kamu bantuin aku. Hari ini aku jemput Syarma ya.